A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin wa syafi'i dzunubina ajma'in abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah selalu hujan rahmat-Mu ke dalam dada ini yang selalu kami penuhi dengan dosa-dosa setiap hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau tatap kami dengan keadilan-Mu, karena kami tidak sanggup menghadapinya. Tapi tatapilah kami dengan tatapan maghfirah, kelembutan dan inayah-Mu, sehingga masih ada harapan bagi kami untuk selamat di hadapan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kita libur, marilah kita mencoba untuk berkonsentrasi kembali untuk membahas beberapa hal yang mudah-mudahan topik-topik yang kami sajikan ini merupakan topik yang ideal sesuai dengan masa kita. Malam ini kita akan bahas mengenai zikir. Tentu pembahasan sebagaimana maklum sesuai dengan kondisi kami juga. Jadi nanti insyaallah bisa dikembangkan dalam kami jawab. Zikir yang akan kita bahas insyaallah ada beberapa macam dan mungkin kita akan bahas mungkin pada 2 malam ya. Di antaranya misalnya makna zikir, terus kemudian dalam ayat siapa ahli zikir, kemudian kenapa ayat sholat disebut sebagai zikir, kemudian sesungguhnya zikir mempunyai tingkatan-tingkatan dan sebagainya. Zikir dalam arti bahasanya itu mengingat sesuatu yang hilang, yang sebelumnya ada dalam pikiran kita. Itu makna pertama. Zikir yakni ingatan kembali terhadap sesuatu yang hilang dari pikiran kita. Dan juga makna kedua, zikir itu bermakna dawamul hifz, yakni menjaganya apa-apa yang ada dalam pikiran kita itu, yakni ingatan yang berkesinambungan terhadap apa yang ada dalam pikiran kita. Ini dalam artian bahasa ya, sebagaimana sering juga kita pakai setiap hari. Jikalau kita misalnya lupa dan mengingat-ingat, kemudian setelah ingat kita mengatakan saya ingat kembali, zakartu misalnya, jadi berarti dia pernah hilang, dia dulu ada, kemudian hilang, kemudian ada lagi, diingatnya kembali. Zikir ini juga dipakai dengan makna kedua itu, yaitu dalam kegiatan kita sehari-hari juga. Misalnya kau masih kau masih ingat, kau masih hafal surat Yasin. Iya, saya masih mengingatnya. Itu juga bisa dikatakan walaupun dia tidak pernah lupa untuk membaca dalam menghafalkan surat Yasin. Ini contohnya. Yakni maknanya dua ya, ingatan kembali terhadap sesuatu yang hilang dari pikiran kita, atau menjaga ingatan itu, kesinambungan daripada ingatan yang ada dalam pikiran kita, itu disebut hifz. Nah, hifz disebut zikir. Zikir ini juga bisa
berupa dua, dari dua makna itu juga bisa dikatakan kepada dua hal lain, yaitu pembagiannya antara hati dan mulut. Zikir satu saat, bukan, zikir satu saat dikatakan kepada pikiran, hati, jiwa itu. Kadang-kadang zikir ini dikatakan kepada suatu perkataan, yakni lafaz, yakni mulut, yakni kalimat, yakni kata-kata. Cuman asal daripada makna zikir ini tetap yang ada di pikiran kita. Kenapa yang ada di mulut itu dibilang zikir? Misalnya ingatkan mereka. Ketika kita mengingatkan mereka itu kan dengan kata-kata. Kenapa kata-kata ini tidak disebut zikir? Lantaran kata-kata ini mengingatkan balik apa-apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi asalnya zikir ini ya untuk sifat untuk yang ada dalam akal, tapi juga berkembang zikir ini kepada sesuatu yang ada di luar akal, yaitu yang kita ucapkan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, maka ingatkanlah. Sungguhnya yang itu juga ya artinya sungguhnya ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Iya, jadi ingatkanlah dengan peringatan yang bermanfaat. Ingatkanlah sungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ya, ini ada perbedaan tafsir itu, nanti bukan itu yang saya maksudkan. Saya sudah memberikan contoh. Insyaallah tafsiran itu nanti mungkin juga karena itu menyangkut zikir, insyaallah kita akan bahas juga suatu hari atau minggu depan. Dengan zikir, setelah kita pahami makna zikir ini, baik secara ingatan balik atau kesinambungan daripada satu ingatan dalam pikiran, baik juga dalam ingatan yang masuk dari di dalam pikiran kita atau di mulut kita, kita menemukan beberapa ayat dalam Al-Quran yang memakai kata-kata zikir itu. Di antaranya adalah ahli zikir, yaitu yang tersirat dalam satu ayat. Ini tidak saya nukil ini ayatnya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ini salah satunya ya, ahli zikir, yang insyaallah malam ini kan kita bahas bersama. Kemudian ayat yang lain, idza nudiya lisalatil jum'ah fas'au ila ya idza nudiya ya lisalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Yauminya enggak ada deh. Atau ini ayat yang lain, aqimis sholata dzikri wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Insyaallah 3 ayat ini kita akan bahas tentu secara ringkasan, tol-tolan. Ayat pertama berbunyi wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Arti secara maknawiyahnya, ya kami tidak mengirimkan seorang rasul sebelum kamu kecuali seseorang atau orang-orang yang kami wahyukan kepada mereka, yang kami beri mereka wahyu. Maka tanyakanlah kepada ahli zikir seandainya kalian tidak mengetahuinya. Ahli zikir ini untuk mengetahui siapa ahli zikir ini,
ada baiknya kita membahas dulu fas'alunya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan ilaihim fas'alu. Fas'alu ini untuk siapa? Maka tanyakanlah. Nah, ini perintah. Ini untuk siapa? Dalam satu tafsir dikatakan bahwa perintah ini pada asal mulanya untuk semuanya, yaitu untuk nabi, mukminin, begitu juga musyrikin. Ini umum ayat itu. Walaupun pada kaitan turunnya mungkin berhubungan dengan muslimin, mukminin, dan nabi. Tapi ini bersifat umum. Fas'alu, yakni tanyakanlah wahai nabi, mukminin, musyrikin, kalau kalian tidak mengetahuinya. Nah, syartiyahnya di sini artinya fas'alu in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau kamu mengetahuinya, maka tidak perlu menanyakannya. Gitu. Nah, dikatakan dalam tafsir tersebut bahwa nabi dan mukminin itu sudah tahu. Jadi sudah mengetahui dari nabi, maka tidak perlu menanyakan kepada ahli zikir dalam kaitan ayat ini. Kemudian ahli zikir itu sendiri siapa? Banyak sekali ya yang bisa disebut sebagai zikir. Tapi di sini yang dimaksudkan zikir di sini adalah kitab suci. Ya, Quran juga disebut zikir, Taurat, Zabur, Sufi Ibrahim, terus Injil itu disebut sebagai zikir. Misalnya salah satu contoh ayatnya nih ya, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan zikir, wa inna lahu lahafizun, dan kami menjaganya. Kenapa disebut zikir kitab-kitab ini? Dan seperti tadi, lantaran kitab-kitab ini mengeluarkan suatu alfaz, mengeluarkan suatu kata-kata yang mana kata-kata tadi membuat ingatan kita, artinya membuat kelupaan kita menjadi ingat kembali, atau ingatan yang berkesinambungan. Ini walaupun orang sudah tahu, sebenarnya orang sudah tahu tentang Allah, dia selalu ingat. Tapi membaca Quran, dia akan mengingatnya, artinya membuat ingatannya itu berkesinambungan, tidak lupa. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita juga disebut sebagai zikir, lantaran mempunyai peringatan-peringatan di dalamnya, alfaz-alfaz yang mana bermanfaat untuk mengingatkan atau menyambungkan ingatan dalam pikiran pembacanya. Cuman kalau zikir di sini diartikan ahli zikir, yakni ahli Quran, ini kurang cocok. Lantaran apa? Orang-orang musyrikin waktu itu tidak berkompromi kepada orang Islam. Tidak mungkin Allah menyuruh mereka ini bertanya kepada orang Islam. Sebab dalam satu ayat dikatakan bahwa qalu ya ayyuhallazi nazala alaihi adz-dzikr innaka lamajnun. Surat Al-Hijr ayat 6 ya. Mereka berkata, orang-orang musyrikin, wahai orang-orang yang turun kepada mereka ini kepadanya adz-dzikr, yakni Al-Quran, bahwa sesungguhnya engkau ini adalah lamajnun, bahwa sesungguhnya engkau gila. Orang musyrikin yang punya keyakinan bahwa Nabi gila, tidak mungkin Allah menyuruh mereka tanya kepada Nabi, lantaran mereka juga punya sifat antipati. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ahli zikir, yakni ahli kitab, orang yang diberikan kitab-kitab, yaitu dalam tafsir itu disebut Taurat saja. Apakah itu merupakan satu wakil daripada Taurat, Zabur, kemudian Sufi Ibrahim dan Injil, apakah dia hanya Taurat? Yang penting yang dimaksudkan adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran.
Dan ini cocok. Jadi kalau Allah menyuruh kaum musyrikin bertanya kepada kaum ahli kitab, orang yang ahli tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran, ini cocok sekali lantaran mereka ini termasuk memperolok-olok Nabi dan Muslimin, dan mereka mempunyai keyakinan atau mengatakan bahwa Muslimin ini lebih adol, ya, lebih adol daripada lebih sesat ketimbang orang-orang musyrikin. Dikutip dalam Ahlul Kitab ini mengatakan bahwa Muslimin ini lebih buruk ketimbang musyrikin. Ahlul Kitab ada disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 51. Mudah-mudahan tidak salah membacanya. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. An-Nisa ayat 51. Artinya kurang lebih, tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang diberi kitab, ya, mereka beriman kepada selain Allah dan tauhid, dan mereka berkata, orang-orang yang diberi kitab ini berkata untuk orang-orang kafirin, mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir itu lebih lurus ketimbang orang-orang yang mukmin. Jadi jalan orang-orang yang kafir itu, yakni musyrikin, itu lebih lurus, lebih bagus ketimbang jalannya orang-orang yang mukmin. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Nah, karena mereka ini dekat dengan orang-orang musyrikin ini, dalam artian contohnya, kalau sekarang ini mungkin kita ibaratkan dua orang ini semacam sosialis sama kapitalis lah umpamanya. Yang mana kalau menghadapi Islam, dua orang ini bersatu, tapi yang ajib orang Islamnya tidak mau bersatu. Kalau orang Islam mau bersatu, sebagian itu dalam penyelewengan mau bersatu, tapi dalam kesucian tidak mau bersatu. Ini paling ajib sifatnya sebagian kaum muslimin. Kalau menyeleweng, mengajak bersatu di situ, tapi kalau lurus tidak mau bersatu. Diserang ini yang lurus, mengajak bersatu kepada yang membuat penyelewengan. Walhasil, tapi ukurnya kita masih punya akhirat. Kita akan melihat nanti di situ bagaimana. Ya, kita juga deg-degan. Tapi walhasil inilah kenyataannya. Apakah saya di pihak kanan atau kiri, kita semua juga begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhasil insyaallah di akhirat nanti. Ala kulli hal, dalam ayat ini diterangkan bahwa tersirat di dalamnya bahwa orang-orang ahli kitab itu dekat hubungannya dengan orang-orang musyrikin, dan mereka sama-sama memojokkan Islam. Nah, dengan ayat ini bahwa sudah layak kalau Allah mengatakan, hai orang-orang musyrikin yang berkata bahwa Nabi Muhammad itu majnun, sesungguhnya kami mengirim sebelum Nabi Muhammad itu seorang nabi-nabi, dan kami wahyukan kepada mereka. Kalau itu tidak bergaya, tanya sama konjomu itu, sama temanmu itu. Ini bukan berarti menyesatkan mereka ya, sehingga Allah menyuruh orang musyrikin tanya kepada itu, tapi lantaran kesiapan mental mereka itu tidak ada untuk bermukabalah dengan Nabi. Kesiapan mereka ya kepada, katakanlah, akar, keadarotan akar pun jadi. Jadi untuk ke rotan, yaitu ke Nabi, mereka tidak bakalan sanggup lantaran mereka sudah antipati dan anti sekali terhadap Nabi. Tapi kepada akar, mereka masih lumayan dekat. Tanyakan kepada mereka itu, kalau kamu tidak percaya.
Jadi arti wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu wahai orang-orang musyrikin, tanyakan kalau engkau tak percaya, kalau engkau tidak mengetahuinya kepada ahli dzikir. Ini makna ini bisa maratik ya, cuman saya tidak berani menafsirkannya lantaran saya belum mendapatkan dalam yang saya baca tadi yang sedikit memang dari tafsir. Sebab ahli dzikir ini satu saat juga berarti ahli bait, dilantaran mungkin ya ini setelah Nabi Muhammad SAW misalnya, iya, jadi mengenai penjelasan Alkitab ini termasuk Al-Quran sendiri merupakan penjelasan yang sangat rumit dan setiap orang berkomentar akhirnya hakikat Quran jadi kabur. Dalam saat yang sedemikian ini cocok kiranya kalau kita disuruh merujuk kepada ahlul Quran, ini ahlul dzikir. Wa min yang ada di atas semua orang ahli dzikir ini ya tentunya adalah Rasulullah dan ahlul bait sallallahu alaihim ajma'in. Wa ajraballahu farajahu as-sarif farajahum as-sarif. Wa ja'alana min ansarihim wal mustaqadina baina yadayhim insyaallah. Siapa yang tidak mustaq? Harus dilatih mustaqnya dari sekarang. Harus berani kita mempersiapkan mental ini. Itu ayat pertama ya.